Yap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmayati Pratami dengan NPM 192151042, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, sesuai di judul, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa pada materi SPLDV untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini kita berangkat dari latar belakang penyusunan proposal ini. Dimulai dari matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang tergolong penting dan sangat perlu dikuasai oleh masing-masing individu, karena matematika merupakan hal yang mendasari disiplin ilmu lain. Bahkan, ada istilah yang dikemukakan oleh Gauss bahwa matematika adalah the queen of science, yang merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan yang dapat menjadi pembuka segala ilmu. Hal tersebut menjadi sebab pentingnya matematika untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem pengajaran matematika, terutama dalam bidang pendidikan atau pembelajaran. Nah, pada pembelajaran matematika khususnya dalam kurikulum 2013, menimbang tujuan pendidikan nasional bahwa siswa diharapkan lebih aktif dan dituntut untuk memiliki keterampilan bernalar, di antaranya kemampuan berpikir kritis. Nah, bahkan ada peneliti yang menyebutkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa di Indonesia termasuk dalam kategori rendah, berdasarkan hasil survei dari Trend in Mathematics and Science Study. Nah, jika hasil survei mengatakan posisi Indonesia rendah, maka dapat diasumsikan bahwa kemampuan bernalar atau keterampilan berpikir kritis matematis siswa itu rendah, dan guru masih disebabkan oleh guru masih menerapkan pembelajaran yang konvensional. Nah, sebenarnya pada proses pembelajaran bukan hanya aspek kognitif saja yang perlu diperhatikan dan dikembangkan, tetapi aspek afektif juga perlu untuk dikembangkan, di antaranya kemandirian belajar. Nah, kemandirian belajar ini perlu dimiliki dan dalam pendidikan saat ini agar mampu menghadapi keadaan yang berubah dan berkembang. Nah, tingkat kemandirian belajar dapat ditentukan berdasarkan seberapa besar inisiatif dan tanggung jawab siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, baik itu perencanaan belajar, proses belajar, dan evaluasi belajar. Bahkan, Gunawan, Kartono, Wardono, dan Harisudin pada tahun 2021 berpendapat bahwa semakin mandiri peserta didik dalam belajar, maka semakin maksimal hasil pembelajarannya, khususnya pembelajaran matematika. Masalah yang dihadapkan pada sebagian besar pembelajaran matematika sampai saat ini yaitu sugesti buruk peserta didik terhadap matematika itu sendiri. Hal tersebut membuat matematika kurang diminati oleh sebagian peserta didik. Nah, ini menjadi hal yang lumrah dan merupakan tantangan bagi semua guru matematika untuk menghilangkan sugesti buruk peserta didik tentang matematika itu sendiri. Pada saat pembelajaran mengenai materi-materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari pun mereka kurang berminat, dan pada permasalahan yang perlu diselesaikan pun mereka kurang memiliki keinginan untuk meruntut cara menyelesaikan masalah tersebut, termasuk pada salah satu materi matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sistem persamaan linier dua variabel atau sering kita singkat dengan SPLDV. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi dibacakan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan dan melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa pada materi SPLDV. Nah, baik, lanjut kita ke rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi dibacakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa SMP kelas 8? Nah, SMP kelas 8 karena materi SPLDV ada di kelas 8 SMP. Kemudian yang kedua, bagaimana kemandirian belajar siswa SMP kelas 8?
Kemudian yang terakhir, bagaimana kemampuan berpikir kritis ditinjau dari kemandirian belajar siswa kelas 8 dalam memecahkan masalah pada materi SPLDV. Nah, di sini ada tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang tadi, yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa SMP kelas 8, kemudian untuk mengetahui kemandirian belajar siswa SMP kelas 8, serta untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis ditinjau dari kemandirian belajar siswa kelas 8 dalam memecahkan masalah pada materi SPLDV. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri atas dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk apa manfaat teoritis? Nah, hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan untuk dapat memberi manfaat bagi pendidikan dan mampu memberikan kontribusi pada pembelajaran khususnya dalam peningkatan proses pembelajaran matematika. Kemudian manfaat praktis diharapkan untuk bermanfaat untuk 3 subjek, yaitu yang pertama bagi guru dan calon guru matematika. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dan kemandirian belajar siswa. Kemudian bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menunjang pengasahan kemampuan berpikir kritis matematis dan peningkatan kemandirian belajar. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti sendiri, hasil penelitian upaya menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran matematika serta akan menjadi bekal menjadi pendidik di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi operasional. Nah, definisi operasional ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam proposal ini. Sesuai dengan judul, analisis kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa pada materi SPLDV. Maka definisi operasional yang diambil yaitu yang pertama analisis, kemudian kemampuan berpikir kritis, kemudian kemandirian belajar siswa, dan SPLDV. Nah, apa itu analisis? Analisis adalah kegiatan menyelidiki suatu peristiwa yang kemudian diuraikan, kemudian dipilah menurut kategori tertentu. Kemudian, kemampuan berpikir kritis matematis adalah sebuah proses berpikir yang dilakukan dengan langkah runtut serta dengan strategi yang efektif sebelum mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada kemandirian belajar siswa. Adalah upaya yang dilakukan siswa yang dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, dan perilaku diri sendiri yang terdiri atas kegiatan menganalisis, memilih, mengadopsi, dan menemukan strategi untuk mencapai tujuan dalam proses belajar. Kemudian yang terakhir ada SPLDV. SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel adalah cabang dari matematika yang mempelajari tentang suatu persamaan matematika yang terdiri dari dua variabel, misal variabel X dan variabel Y. Lanjut, kita akan membahas tentang kajian teori dalam proposal penelitian kualitatif ini. Yang pertama, tadi sesuai dengan definisi operasional, yaitu kajian teorinya ada analisis. Nah, apa itu analisis? Di sini ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa, baik itu karangan atau perbuatan, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa analisis adalah upaya memperdalam pelajaran tentang suatu kejadian. Kemudian di sini ada menurut Komarudin, beliau mengatakan bahwa analisis adalah suatu tindakan berpikir yang dapat menggambarkan secara utuh, sehingga dapat diketahui simbol-simbol dari komponen individu tersebut, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Kemudian yang terakhir ada menurut Sugiono pada tahun 2019, beliau menyebutkan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan melalui analisis sintesis bahwa analisis adalah
kegiatan menyelidiki suatu peristiwa yang kemudian diuraikan, kemudian dipilah menurut kategori tertentu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, di sini ada menurut beberapa ahli juga. Yang pertama ada menurut Bayer pada tahun 2008, berpikir kritis adalah sebuah cara berpikir disiplin yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi validitas sesuatu, baik itu pernyataan-pernyataan, ide-ide, argumen, dan penelitian. Nah, definisi tersebut menunjukkan bahwa orang yang berpikir kritis sebelum mengambil keputusan, maka ia akan menimbang terlebih dahulu apa yang perlu disiapkan dan memilih strategi yang efektif dengan berpikir secara disiplin. Kemudian di sini ada Rudinov dan Barry pada tahun 2008 juga. Mereka menyebutkan bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang menekankan sebuah basis kepercayaan-kepercayaan yang logis dan rasional dan memberikan serangkaian standar dan prosedur untuk menganalisis, menguji, dan mengevaluasi. Nah, definisi ini sejalan dengan apa yang tadi dikatakan oleh Bayer, bahwa orang yang berpikir kritis akan menyusun prosedur yang efektif sebelum mengambil keputusan. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada menurut R.H. Ennis pada tahun 1996, beliau menyebutkan bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses dalam mengungkapkan tujuan, dilengkapi alasan yang tegas tentang sesuatu kepercayaan dan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa berpikir kritis termasuk proses yang ditetapkan dengan masuk akal sebelum menyimpulkan dan mencapai tujuan. Nah, dari beberapa pendapat ahli melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis adalah sebuah proses berpikir yang dilakukan dengan langkah runtut serta dengan strategi yang efektif sebelum mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kemandirian belajar siswa. Nah, ada di sini menurut Como dan Madinah pada tahun 1983 serta Hargis dan Karlin pada tahun 1992, mereka menyebutkan bahwa kemandirian belajar siswa adalah upaya memperdalam dan memanipulasi jaringan asosiatif dalam suatu bidang tertentu dan memantau serta meningkatkan proses pendalaman yang bersangkutan. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa kemandirian belajar merupakan proses perancangan dan pemantauan diri terhadap proses kognitif dan afektif dalam menyelesaikan suatu tugas akademik, sehingga kemandirian belajar itu sendiri bukan merupakan kemampuan mental dan keterampilan semata, seperti kemampuan membaca, kemampuan menulis, namun merupakan proses pengarahan diri dalam mentransformasi kemampuan mental ke dalam keterampilan akademik tertentu. Kemudian di sini ada pengertian kemandirian belajar menurut Bandura pada tahun 2004. Beliau menyebutkan bahwa kemandirian belajar adalah kemampuan memantau perilaku diri sendiri dan merupakan kerja kelas personality manusia. Nah, definisi menurut Bandura ini menjelaskan bahwa kemandirian belajar merupakan pemantauan diri sendiri dan lebih difokuskan pada pemantauan perilaku dalam proses belajar, serta dilaksanakan dengan kerja keras dan atas dasar pencapaian suatu tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir ada menurut Butler pada tahun 2002, kemandirian belajar merupakan siklus kegiatan kognitif yang rekursif atau berulang-ulang atau inklusif yang memuat kegiatan diantaranya menganalisis tugas, memilih, mengadopsi, dan menemukan pendekatan strategi untuk mencapai suatu tujuan tugas, dan memantau hasil dari strategi yang telah dilaksanakan. Nah, berdasarkan pendapat ahli tentang kemandirian belajar siswa melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa adalah upaya yang dilakukan siswa yang dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, dan perilaku diri sendiri yang terdiri atas kegiatan menganalisis, memilih, mengadopsi, dan menemukan strategi untuk mencapai tujuan dalam proses belajar. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang relevan, di antaranya yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Akbar, dan Bernard pada tahun 2018 dalam artikel yang dimuat pada Journal on Education, volume 1 nomor 2, halaman 515-523, dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis
serta kemandirian belajar siswa SMP terhadap materi SPLDV. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan kawan-kawan ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian belajar serta berpikir kritis matematis siswa di MTS Al-Mukhtariyah Mande. Kemudian, penelitian yang relevan yang kedua adalah yang dilakukan oleh Hidayanti As'ari dan Daniel pada tahun 2016 dalam artikel pada Proceeding Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP kelas 9 pada materi kesebangunan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 9 SMP pada materi kesebangunan, dan peneliti ini mengambil subjek itu 30 siswa. Kemudian yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Kartono, Wardono, dan Harisudin pada tahun 2021 dalam artikel pada Proceeding Universitas Negeri Semarang dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis ditinjau dari kemandirian belajar siswa SMP kelas Negeri 3 Kalibagor. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Kalibagor ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, baik. Selanjutnya, kerangka berpikir. Nah, di sini berpikir kritis merupakan suatu jaringan yang berstruktur seperti jaring laba-laba. Jaring-jaring tersebut menghubungkan konsep satu dengan konsep lain, prinsip satu dengan prinsip lain, atau prosedur satu dengan prosedur lain. Nah, berpikir kritis adalah menganalisis lebih mendalam satu atau lebih gagasan. Melalui berpikir kritis dapat diperoleh perbedaan dan persamaan dari dua buah atau lebih gagasan yang dikemukakan. Maka seharusnya peserta didik akan lebih terpacu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya yakni dengan memperbaiki kemandirian belajarnya. Karena keberhasilan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dapat dicapai dengan memberikan kesadaran kepada peserta didik akan kemandirian belajarnya. Nah, berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dikemukakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan berpikir kritis dengan kemandirian belajar dalam pembelajaran matematika siswa kelas 8. Kemudian di sini ada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian pada penelitian kualitatif ini adalah mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa SMP dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi SPLDV. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Ini menurut Sugiono pada tahun 2010. Nah, dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena peneliti ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan kondisi terkendali atau eksperimen. Nah, sesuai dengan permasalahan tersebut, yang menjadi fokus penelitian yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa pada materi SPLDV. Maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Kemudian di sini ada sumber data penelitian yang saya susun, itu ada data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat wajib penelitian yang dilakukan, seperti dalam bentuk wawancara, angket, dan tes. Kemudian data yang kedua adalah data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang telah dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah
artikel atau sumber-sumber atau jurnal atau literatur situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, peneliti sendiri ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar atau aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Sesuai dengan metode teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Antara lain yang pertama adalah melakukan tes. Nah, tes ini adalah serentetan pertanyaan atau latihan soal ya yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh suatu individu. Nah, tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan berpikir kritis matematis pada bahasan materi SPLDV. Kemudian yang kedua, angket. Nah, angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Ada dua jenis angket, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu angket terbuka dan apa itu angket tertutup. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup dengan skala sikap Likert. Kemudian, siswa atau peserta didik tinggal memberikan tanda centang pada kolom atau tempat yang sesuai. Nah, angket ini mengenai kemandirian belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada wawancara. Nah, wawancara adalah interaksi dengan responden, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara tanya jawab untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya dianggap sebagai data penelitian. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menangkap secara langsung seluruh informasi dari subjek penelitian. Nah, pada penelitian ini digunakan untuk mengecek antara hasil pekerjaan yang didapat siswa dengan rekaman hasil wawancara. Karena pada teknik ini menggunakan triangulasi, wawancara dengan guru mata pelajaran, serta wawancara dengan siswa untuk dikoreksi agar diperoleh hasil yang valid. Kemudian selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, di sini ada menurut Sugiono pada tahun 2017, instrumen penelitian adalah suatu alat seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara, dan pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Nah, di sini instrumen penelitian sesuai tadi yang disampaikan ada tes, angket, dan wawancara. Nah, instrumen tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis matematis. Kemudian angket, instrumen angket ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kemandirian belajar siswa pada pembelajaran matematika berdasarkan indikator kemandirian belajar siswa. Kemudian yang terakhir ada wawancara. Nah, wawancara ini berisi kendala-kendala yang dihadapi siswa kelas 8 dalam pembelajaran matematika setelah didapatkan hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis dan juga dilakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran matematika. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, di sini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Nah, menurut Miles, Huberman, dan Saldana pada tahun 2014 menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Nah, aktivitas yang dilakukan adalah yang pertama ada kondensasi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Nah, kondensasi data ini mengacu pada proses pemilihan atau seleksi melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, ataupun data empiris lainnya yang telah didapatkan. Nah, data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata peneliti itu sendiri. Nah, tahap kondensasi ini ada 3. Yang pertama, kondensasi data hasil tes kemampuan berpikir kritis. Nah, data hasil tes kemampuan berpikir kritis dianalisis menggunakan kunci jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian peneliti mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis
siswa secara tertulis menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, kondensasi data hasil angket kemandirian belajar. Nah, penentuan tingkat kemandirian belajar siswa pada penelitian ini mengacu pada penelitian setiap pernyataan dalam angket. Kemudian, peneliti mendeskripsikan tingkat kemandirian belajar siswa secara tertulis menggunakan indikator kemandirian belajar. Kemudian, yang ketiga, kondensasi data hasil wawancara. Nah, metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui hasil wawancara adalah yang pertama, meminta siswa untuk menjelaskan penyelesaian soal, yaitu soal tes kemampuan berpikir kritis yang telah dikerjakan. Kemudian peneliti merekam seluruh ucapan siswa selagi siswa menjelaskan. Kemudian menuliskan hasil wawancara dan dideskripsikan hasil wawancara tersebut berdasarkan analisis tes dan wawancara yang telah disesuaikan dengan indikator kemampuan berpikir kritis sehingga dapat diketahui kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian tahap yang kedua adalah penyajian data. Nah, menurut Sutopo pada tahun 2006 bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan suatu makna dari kata-kata yang diperoleh. Kemudian disusun secara sistematis dan logis dari informasi yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dipahami. Pada tahap penyajian data, data yang disajikan dalam penelitian ini adalah analisis awal, yaitu pentingnya kemampuan berpikir kritis matematis, instrumen tes kemampuan berpikir kritis matematis, instrumen angket kemandirian belajar, dan instrumen wawancara kemampuan berpikir kritis matematis, dan kemandirian belajar siswa. Kemudian ya, tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, menurut Sutopo pada tahun 2006 juga, kegiatan penarikan kesimpulan ini merupakan langkah analisis setelah pengelolaan data. Nah, pada tahap penarikan kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Nah, tahapan ini bertujuan untuk mengetahui sejarah jelas mengenai analisis kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa pada materi SPLDV. Nah, kemudian di sini ada waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan itu di MTS Nur Ilahi Cilembang, kelas 8 pada bulan Maret selama 4 minggu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini ada beberapa literatur atau beberapa sumber yang digunakan untuk menyusun proposal penelitian kualitatif ini. Kemudian di sini ada beberapa lampiran. Nah, lampiran yang pertama ada tes kemampuan berpikir kritis matematis yang terdiri atas 2 nomor. Kemudian lampiran yang kedua adalah angket kemandirian belajar yang terdiri atas 20 pertanyaan dengan skala Likert. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, kemudian like apabila teman-teman suka, dan komentar apabila ada saran dan masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.